Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Richard Andrian Santoso dari mahasiswa Fakultas Hukum Untak Surabaya. Pada vlog kali ini, saya akan berbicara dan membahas tentang hukum laut dan juga salah satu upaya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum laut saya. Berbicara soal hukum, berbicara soal laut, ini adalah dua hal yang berbeda. Tetapi dua hal ini satu sama lain memiliki keterkaitan masing-masing. Seperti halnya, hukum memiliki sifat perintah larangan, bahwa di dalam lautan itu terkandung banyak kepentingan, baik itu kepentingan negara untuk menjaga wilayah kedaulatan, kepentingan kelompok masyarakat di pesisir pantai untuk mendapatkan hasil daripada kandungan yang terkandung dalam laut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan masih banyak kepentingan. Nah, kepentingan ini jika tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memberikan garis-garis kewajiban dan hak, maka sudah semestinya kepentingan ini akan bertabrakan atau berkonflik dengan kepentingan yang lainnya. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara hukum membuat salah satu aturan atau regulasi yang menjadi pembatas daripada kepentingan-kepentingan itu tadi, agar tidak terjadi konflik antar kepentingan. Baik, ketika itu pada tahun 1982 Indonesia meratifikasi salah satu instrumen internasional yang membahas tentang laut. Nah, instrumen itu lebih kita kenal dengan istilah UNCLOS. Nah, UNCLOS ini salah satu instrumen yang membahas tentang bagaimana kekuasaan negara terhadap lautnya, bagaimana negara asing melintas di atas permukaan laut dari negara yang berdaulat, dan bagaimana hak serta kewajiban antar negara untuk menjaga masing-masing kedaulatan. Nah, di sini tentunya wilayah cakupan pembahasan akan begitu luas, sangat luas, bisa saya katakan sangat luas. Tapi pada vlog kali ini saya akan membahas tentang illegal fishing atau pencurian ikan itu sendiri. Oke, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang begitu luas, bangsa yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Bangsa Indonesia tersusun dari berbagai banyak pulau-pulau, dan luas wilayah Indonesia 2/3 adalah lautan. Sudah menjadi pengetahuan internasional bahwa lautan Indonesia itu mengandung banyak sekali sumber daya, baik itu keanekaragaman ikan dan hayati, dan masih banyak kandungan-kandungan yang sangat berharga di dalam laut maupun di bawah dasar laut. Hal itulah yang menyebabkan negara-negara asing senang berada di dalam laut Indonesia, senang melihat keberadaan laut Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan beberapa tahun yang lalu hingga sampai saat ini masih terjadi beberapa pencurian. Salah satunya adalah pencurian ikan, illegal fishing. Menteri atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, itu pernah mengklaim bahwa Indonesia pernah dirugikan sebesar 2000 triliun akibat illegal fishing atau pencurian ikan. Hal ini merupakan tamparan keras kepada negara Indonesia karena tidak dapat menjaga dengan baik kedaulatan wilayahnya kelautan itu sendiri.
Oleh sebab itu, kita merujuk pada UNCLOS tahun 1982 bahwa hak-hak yuridiksi dan kewajiban negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif pada angka 1, dalam zona ekonomi eksklusif negara pantai mempunyai huruf A, hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dan air, arus dan angin. Nah, itu kemudian menjadi dasar Indonesia untuk melakukan tindakan atau pengelolaan terhadap sumber daya lautnya itu sendiri. Nah, itu perjanjian internasional sudah memberikan izin, sudah memberikan hak kepada negara Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Cuman beberapa tahun sebelumnya Indonesia belum bisa memaksimalkan dengan baik. Maka dari itu kita merujuk kepada pasal 73 UNCLOS 1982 bahwa ayat 1 berbunyi, negara pantai bisa untuk mengambil tindakan-tindakan dalam melindungi hak-haknya di zona ekonomi eksklusif, seperti menghentikan, memeriksa, dan menangkap kapal asing yang terbukti melakukan illegal fishing. Nah, Indonesia diberikan hak, diberikan kebebasan, diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tegas kepada kapal-kapal negara asing yang mengambil kekayaan laut Indonesia tanpa ada seizin, atau lebih tepatnya adalah pencurian. Nah, tapi kemudian kita lihat pada ayat 2 menyebutkan bahwa kapal dan awak kapalnya harus segera dilepas serta memberikan jaminan yang cukup. Nah, ketika ada penangkapan kapal asing yang melakukan pencurian di wilayah laut Indonesia, maka dengan cepat hal tersebut harus ditindaklanjuti. Dan kemudian setelah ada jaminan yang dirasa cukup, maka segera harus dilepas awak kapalnya. Nah, kemudian kita lihat pada ayat 3. Pada ayat 3 menjelaskan bahwa hukuman bagi pelanggaran undang-undang perikanan di zona eksklusif ekonomi tidak termasuk hukuman penjara. Nah, di dalam UNCLOS 1982 tidak memuat jenis hukuman yang bersifat tahanan atau penjara. Hukumannya bersifat administratif. Nah, kemudian kita lihat ayat 4 menjelaskan bahwa dalam hal penangkapan kapal asing di zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus dengan cepat memberitahu negara asal, flag state, sesuai jalur termasuk dalam hal hukuman yang diberikan. Jadi sudah menjadi hak negara asing untuk mendapat notifikasi dari negara Indonesia jika terdapat kapal-kapal asing yang kemudian tertangkap oleh kekuasaan Indonesia karena melakukan tindakan ilegal. Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menganggap hal ini adalah salah satu bentuk sudah terancamnya kedaulatan negara, sehingga Susi Pujiastuti melakukan tindakan terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah laut Indonesia dengan cara menenggelamkan kapal. Kalau kita lihat dari pasal 73 UNCLOS 1982 dari ayat 1 sampai dengan ayat 4, tidak ada suatu frase yang secara tegas melarang untuk melakukan tindakan penenggelaman kapal asing, sehingga ini merupakan salah satu hal yang bisa dapat dilakukan meskipun banyak menuai kontroversi.
Nah, oleh sebab itu, dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, kesimpulannya bahwa UNCLOS 1982 tidak memberikan ketentuan-ketentuan yang detail tentang boleh atau tidaknya penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing. Akan tetapi UNCLOS 1982 memberikan pengaturan akan hak-hak atas perairan sesuai rezim perairan. Hak untuk melindungi kedaulatan atas perairan pendalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial yang dijamin UNCLOS 1982 menjadi payung hukum atas tindakan-tindakan tegas hukum nasional negara-negara pantai. Tapi yang perlu dilakukan bahwa sebelum melakukan tindakan penenggelaman kapal, setidaknya negara Indonesia harus melakukan dialog kepada negara yang bersangkutan untuk disepakati kapal yang melakukan pencurian ikan itu ditenggelamkan. Jadi harus ada kesepakatan dulu. Sehingga Puji Astuti pada waktu itu melakukan dialog dengan negara-negara yang bersangkutan. Baik, itulah penjelasan singkat terkait dengan hukum laut, lebih tepatnya pada permasalahan pencurian ikan, illegal fishing di negara Indonesia. Ini sudah sewajibnya kita sebagai negara Indonesia untuk turut membantu dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Nah, sekian pemaparan atau apa yang saya sampaikan tadi, bahwa manusia adalah jauh dari kesempurnaan. Jika ada salah kata maupun beberapa hal yang kurang tepat, mohon dimaafkan, karena kita adalah seorang yang berproses. Oleh sebab itu, saya tutup vlog kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.